Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita kembali meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, imtithalu awamirillah, berusaha menjalankan segala perintah Allah, wajatinabu nawahih, dan berusaha pula meninggalkan segala larangan Allah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada Rasulullah kita istiqamah dan kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, marhaban ya Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, tak terasa hari ini kita sudah di penghujung dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Itu artinya kaum muslimin beberapa hari ke depan insyaallah dengan izin Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang berbahagia, ada orang yang merasa berat hatinya ketika Ramadan datang. Siapa mereka kaum muslimin? Orang yang di dalamnya tentu tidak ada keimanan kepada Allah. Ada orang yang merasa ringan, hatinya lapang ketika hendak datangnya bulan suci Ramadan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang di dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Maka Ramadan di dalamnya ada puasa, dan yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengapa kemudian orang beriman itu hatinya lapang, hatinya luas, hatinya senang dengan datangnya menyambut Ramadan. Di antara alasannya adalah karena orang beriman mengerti bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan kualitas takwa. Mengapa takwa yang dipinta oleh Allah? Mengapa takwa yang kemudian yang Allah ingin minta dari kita kaum muslimin? Kita lihat seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Salatkah dia, puasakah dia, tilawah Al-Quran, membantu orang lain, muara, ghayah, tujuan akhir dari ibadah itu adalah agar kita ingin dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Mengapa takwa itu penting? Apa esensi dari takwa itu kaum muslimin? Di banyak ayat Allah bercerita tentang urgensi takwa. Di antaranya Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, siapapun dari hambaku kata Allah yang mampu menjaga, dia sanggup meningkatkan takwanya kepada Allah, apa jaminan yang Allah berikan? Yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi,
Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Kaum muslimin yang berbahagia, bahawa semua manusia ada masalah dalam hidupnya. Ada orang yang bermasalah dalam keluarganya, ada orang yang bermasalah dengan masyarakat sekitarnya, ada orang yang bermasalah di kantornya, dengan atasan mungkin dia ada masalah. Dengan siapapun kaum muslimin, Allah sebut, apapun masalah yang kita hadapi, sesungguhnya biayanya tak banyak, solusinya amat sangat mudah, kata Allah. Apa dia? Tingkatkan takwa, maka kemudian Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ramadan, di dalamnya ada perintah puasa, di dalamnya ada ibadah puasa. Tujuan dari ibadah puasa itu adalah agar kita dididik oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mengapa orang beriman hatinya lapang? Karena dia mengerti ketika Ramadan itu datang, dia sanggup, dia mampu, dia mengerti bahawa ini adalah momentum untuk kemudian dia memperbanyak bekal takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa disebutkan oleh Allah pada ayat berikutnya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan bekal takwa ini kemudian kata Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki, Allah akan kasih dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah dia sangka-sangka. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah menyebut rezeki manusia itu dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kata Allah, wahai sekalian manusia, carilah rezeki yang ada di muka bumi ini halalan tayyiba. Rezekinya halal, tayyiba, diperoleh dengan cara yang baik. Manusia setiap kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki dengan dua kategori ini. Di atasnya ada rezeki orang yang beriman. Mengapa ibadah puasa yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman? Lihat bagaimana Allah menceritakan rezeki orang yang beriman. Kaitannya dengan bekal takwa tadi adalah kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, duhai orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Carilah, kata Allah, carilah min tayyibat, dari yang baik-baik yang ada di muka bumi ini. Ma razaqnakum, apa yang sudah kami tetapkan kepadamu. Kaum muslimin, ayat Al-Quran ini kita diminta untuk Allah kemudian kita mentadabburinya. Setiap ayat Al-Quran Allah perintahkan kita untuk melihat kembali, mentadabburi kembali, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Tadi Allah ketika berbicara tentang rezeki manusia, Allah sebut di dalamnya kalimat halal. Tapi khusus ketika berbicara tentang rezeki orang beriman, Allah buang kalimat halal di dalamnya. Mengapa Allah membuang kalimat halal dalam rezeki orang yang beriman? Kata para ahli tafsir telah menjelaskan kepada kita, di antara rahasianya adalah bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, imannya akan menuntun ia untuk senantiasa memperoleh rezeki dari cara yang halal-halal saja. Maka bagi Allah, setiap orang yang beriman, dia sudah pasti memperoleh rezeki dari cara yang halal. Karena itulah kemudian Allah buang kalimat halal dalam rezeki orang yang beriman. Yang lebih dahsyat kaum muslimin adalah rezeki orang yang bertakwa. Orang beriman hatinya senang menyambut ibadah di bulan suci Ramadan. Orang yang beriman hatinya lapang menyambut kemudian Ramadan karena di dalamnya ada ibadah puasa. Dan Allah hanya memanggil orang yang beriman ketika melaksanakan ibadah puasa ini. Lalu kemudian tujuan akhir dari ibadah puasa itu adalah agar kita dididik oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana Allah menceritakan rezeki orang yang bertakwa? Secara khusus dalam potongan ayat Al-Quran Allah menceritakan, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, kalaulah seandainya suatu penduduk negeri, kata Allah. Kalau seandainya suatu penduduk negeri, kata Allah. Allah tak sebut satu orang, Allah tak sebut dua orang. Ahlal qura, suatu penduduk negeri dimanapun dia tinggal. Kalaulah penduduk itu amanu wattaqau, mereka beriman
dan dia sanggup meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah, apa jaminan yang Allah berikan? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, kata Allah. Kami yang menjamin, kata Allah, kami akan bukakan seluruh pintu rezeki yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka kaum muslimin, orang beriman hatinya lapang, orang beriman hatinya senang, orang beriman hatinya amat sangat suka ketika mendengar Ramadan itu datang. Maka kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang berbahagia, para salafun salih, ketika kemudian tahu sebentar lagi Ramadan akan datang, mereka ketika muncul kemudian bulan Rajab, mereka tak pernah meninggalkan doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, ramai kita berkumpul saat ini. Allah tidak melihat siapa di antara kita yang paling banyak hartanya, karena tentang harta pun dia kelak akan ditanya oleh Allah. Min aina iktasabta wa fima anfaqta, dari mana harta itu kamu peroleh, untuk apa kamu belanjakan. Ramai kita berkumpul saat ini kaum muslimin, Allah tak melihat siapa yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, karena tentang pangkat dan jabatan ia juga akan ditanya oleh Allah. Untuk apa pangkat dan jabatan itu kamu lakukan? Ramai kita berkumpul saat ini kaum muslimin, Allah tidak melihat siapa yang paling tinggi, siapa yang paling banyak anak keturunannya, karena tentang keturunan pun dia akan ditanya oleh Allah nantinya. Sudahkah mereka dididik sehingga menjadi anak yang saleh dan soleha? Lalu apa yang akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat? Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang akan dilihat, yang akan dinilai oleh Allah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling tinggi kualitas takwanya kepada Allah. Ramadan di dalamnya ada ibadah puasa. Tujuan akhir dari ibadah puasa itu adalah untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hatinya masih sempit, yang hatinya masih amat sangat susah dengan datangnya bulan suci Ramadan, banyak beristighfar kepada Allah, banyak meminta ampun kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Mengapa? Karena orang beriman dia pasti hatinya amat sangat senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan melalui khutbah ini dan semua orang yang mendengarkan pesan ini, Allah bukakan hati kita, Allah lapangkan hati kita, untuk kemudian kita dipermudah oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan nantinya, dan kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, duhai orang yang beriman, perbanyaklah berselawat kepadanya. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.